Ya, sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kedatangannya. Selamat siang untuk Bapak Ibu guru hebat ya, yang sudah hadir pada siang hari ini. Siang atau pagi ya? Siang, jam 10 ya. Harusnya jam 11, setengah 11, tapi saya lihat ternyata anak-anak juga sudah tidak ada kegiatan. Jadi kita mulai saja kegiatannya supaya bisa cepat selesai juga. Sekali lagi saya mengucap syukur sekali di sini ada teman-teman yang sangat mendukung kegiatan saya, terutama dalam kegiatan diseminasi, bukan semenisasi ya, diseminasi disiplin budaya positif ya di sekolah. Nah, jadi diseminasi itu mirip kayak apa namanya berbagi. Jadi sharing gitu ya, seminar bisa dibilang seperti itu. Nah, sebenarnya kegiatan aksi nyata ini ada dua jenis ya, bisa dipilih, yaitu apakah saya menggunakan webinar atau secara offline. Kemarin awalnya saya ingin menggunakan metode webinar, tapi ternyata setelah saya pikir untuk webinar sasaran pesertanya agak kurang jelas karena diambil dari sana sini, sedangkan kebetulan saya CGP di sekolah ini, mungkin ada baiknya saya melakukan diseminasinya itu di sekolah sendiri, supaya nanti kita juga sama-sama melihat apa sih sebenarnya budaya positif itu gitu. Nah, oke. Budaya positif ini artinya bagaimana kita menerapkan budaya positif, baik dalam pemberian, baik dalam dialog dengan peserta didik ya, baik menyelesaikan masalah gitu, dan semuanya itu menggunakan budaya yang mengarah ke arah yang positif. Nah, sebelum kita mulai masuk lebih lanjut ke dalam materi tentang budaya positif, di sini ada pertanyaan, setuju atau tidak setuju ya? Ada 3 pertanyaan di situ. Yang satu, hukuman, ini ada pertanyaan, bukan pertanyaan, pernyataan. 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak? Nggak apa-apa, nggak ada yang salah jawabannya. Hah? Setuju? 50-50. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kalau Bu Reni apa? Setuju atau tidak setuju? Setuju. Kenapa? Alasannya apa? Untuk memberikan efek jerah. Oke. Oke. Di sini ada nggak yang tidak setujunya, walaupun ada yang 50-50, tidak setujunya lebih berat ke tidak setuju? Ada nggak? Ada? Tidak ada. Berarti semuanya setuju bahwa hukuman ya dapat mendisiplinkan anak. Oke. Lanjut. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Oke. Oke. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Oke. Nah, nanti kan kita lihat apakah memang seperti itu, ya. Oke. Nah, sebelum ini kita masuk lagi ke dalam, sekarang kita coba simulasi dulu, simulasi. Jadi pilih ini berapa orang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas 22. Ada 5 kelompok. Pilih peran, ada yang A, ada yang B. Kemudian yang A ini nanti menggenggam tangan. Setelah itu saya kasih waktu 3 menit ya untuk individu A berusaha bagaimana caranya tangan dari individu B ini itu bisa terbuka. Terserah, tapi jangan sampai dipukul ya, jangan sampai dipukul ya. Misalnya Bu dibuka tangannya atau gimana segala macam. Tapi yang individu yang menggenggam ini bagaimana caranya itu jangan sampai ya mempertahankan. Ibaratnya ini adalah hal yang sangat berharga. Dicoba.
Oke, dicoba. Simulasi dulu. Ya. Usahakan menggunakan cara bagaimana caranya supaya dia mau buka tangannya. Ya, ya. Bukan seperti itu. Jadi gini. Misalnya Pak Don, tangannya mengepal. Saya bilang, Pak Don. Nah, saya berusaha, Pak Don ini berusaha genggam nih. Saya pegang, berusaha untuk membuka tangannya Pak Don. Nah, kayak gitu. Ya, bisa dipaksa, tapi jangan mukul ya, jangan mukul. Ya, bisa menggunakan rayuan, bisa menggunakan apa gitu, silahkan. Coba 2 menit. Ya, jangan sampai yang individu B, jangan sampai tangan genggamannya lepas. Ya, ya, jangan sampai genggamannya lepas. Oke. Jangan sampai genggamannya lepas ya. Jangan sampai genggamannya lepas. Oke. Ya. Cukup. Ya. Oke. Sekarang kita lihat, kita kaitkan. Yang tadi bertugas untuk melepaskan genggaman siapa? Maksudnya yang membuka genggaman orang, angkat tangan. Oke. Kira-kira Pak Im, menurut Pak Iman gimana tadi caranya melepas genggamannya Pak Yos? Pak Im kalau dilepas paksa nggak mau. Ya. Oke. Ya. Ada. Ya. Coba yang sekarang yang menggenggam tangan. Bu Tuti kenapa nggak mau lepaskan tangannya tadi? Yang menggenggam Bu Reni. Oh ya, ya. Kenapa tadi genggamannya nggak mau dibuka? Kenapa? Sendiri ya. Berusaha mempertahankan genggaman. Kan? Berusaha mempertahankan genggaman. Iya, tapi nggak bisa juga. Oke. Rayon maut. Oh, rayon maut. Oke. Ya. Nah, kenapa kita melakukan simulasi ini? Ya, ternyata ya, dalam paradigma pendidikan yang baru itu ada namanya teori pilihan. Nah, yang selama ini kita lakukan itu adalah teori kontrol, ya. Bagaimana kita selama ini menghadapi, ini bukan masalah peserta didik ya, di rumah menghadapi anak, mungkin menghadapi suami, mungkin menghadapi istri dan sebagainya, ya. Nah, ternyata kita itu cenderung terilusi. Maksudnya terilusi itu kita berpikiran bahwa yang pertama, ilusi guru itu bisa mengontrol murid. Kita dalam benak kita itu anak ini bisa saya kontrol. Padahal ternyata menurut teori pilihan itu nggak bisa, ya. Nggak bisa seorang guru itu mengontrol murid. Hari ini kita ajari dia berusaha untuk jadi baik, besoknya dia akan kembali lagi melakukan hal yang sama. Tidak bisa dikontrol, ya. Begitu juga anak. Punya anak, saya di rumah, Karisa itu, kalau misalnya ini kadang sampai saya kesal, saya bilang, aduh, tikus mana yang masuk dalam rumah ini, karena suka bawa sampah masuk dalam rumah. Ditegur berkali-kali, kok enggak mempan gitu ya. Nah, kita orang tua cenderung berpikiran bahwa kita itu bisa mengontrol anak. Ternyata sebenarnya itu nggak bisa. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Siapa di sini yang ketika bermasalah dengan anak, saya pernah ya seperti itu, saya bilang sama anak saya, kok bisa kamu bikin kayak gitu? Kecewa betul Bapak sama Ica ini. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu, tetapi saya sendiri pernah melakukan itu. Kita, ya sama ya. Nah, kita berilusi bahwa kalau kita membuat anak itu merasa bersalah, bahwa kita bisa mengontrol mereka dan menguatkan karakter. Ternyata hal itu juga tidak tepat gitu ya. Nah, yang didapat anak itu bukannya dia malah karakternya jadi baik, malah mengkecilkan apa? Mengkecilkan kepercayaan dirinya, ya. Nah, kemudian yang kedua, ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita kadang memberikan motivasi gitu, ayo gini, kamu pasti bisa dan sebagainya. Ternyata tidak selalu ya pemberian penguatan positif itu ya bisa mengembangkan karakter si anak gitu ya. Kita berusaha memberikan penghargaan. Ternyata penghargaan ini
anak ini bukannya termotivasi, malah dia motivasinya kalau saya lakukan ini nanti saya dikasih duit sama mama. Sekarang motivasinya bukan lagi pengembangan karakter, tetapi apa? Dapat reward. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mentang-mentang kita sudah besar nih ya, kita dewasa, kemudian kita paksa, ayo sini kamu. Nah, misalnya gitu, kita paksa. Saya nggak mau ambil jauh-jauh. Anak saya sendiri kadang kalau misalnya dipaksa tuh dia protes, Bapak ini loh, jangan paksa-paksa Ica. Dia sering ngomong seperti itu, jangan paksa-paksa Ica. Nah, kenapa? Dari anak-anak kecil itu mereka sudah tahu, mereka tuh nggak bisa dipaksa. Dan kita ternyata tidak bisa memaksa mereka, gitu ya. Nah, oke. Dari simulasi yang kita lakukan tadi, ya, ada pertanyaan, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Siapa yang memiliki kontrol tadi? Apakah orang yang berusaha melepaskan tangan atau orang yang menggenggam? Siapa yang punya kontrol? Orang yang menggenggam. Orang yang menggenggam itu memiliki pilihan, dia mau buka atau enggak, gitu ya. Dia punya pilihan. Jadi, kalau teori kontrol itu berdasarkan stimulus respon. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Nggak bisa, Bapak Ibu. Saya maksa Pak Don supaya berpandangan sama dengan saya, tidak bisa, ya. Saya memaksa Pak Alpin supaya pro ke Prabowo, gitu. Nggak bisa. Ya, artinya apa? Artinya apa yang kita lakukan selama ini itu adalah ilusi. Kita berpikir bahwa bisa nih saya ngontrol dia, ya. Kayak sekarang, saya memberikan diseminasi kepada Bapak Ibu. Saya tidak bisa mengajak Bapak Ibu untuk setelah diseminasi ini langsung menerapkan ini, tidak bisa. Karena pilihan ada di tangan Bapak Ibu sendiri, gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita melihat dari sisi mereka, kita lihat dari sisi kita, gitu ya. Nah, kemudian kalau stimulus respon, ya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau kita lihat ada anak melakukan kesalahan, kita bisa saja langsung mencap dia buruk. Wah, anak ini kok nakal betul, gitu ya. Nah, tetapi di teori pilihan itu, ya, kita perlu mengidentifikasi ternyata semua perilaku anak itu, ya, semua perilaku anak baik di sekolah maupun di rumah, Bapak Ibu yang punya anak, ya, pasti tahu bahwa anak itu dia melakukan kesalahan itu pasti ada penyebabnya, ya. Nggak mungkin tiba-tiba dia set gitu ya. Tiba-tiba dia pecahin vas bunga, dia dia coret-coret mobil bapaknya, mungkin pasti ada alasannya. Salah satu contoh mungkin dia bosan, ya, butuh perhatian dan sebagainya. Nah, ini adalah perbedaan-perbedaan bahwa ternyata kita sebagai guru itu tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain, ya. Kalau kita berpikiran bahwa kita bisa mengontrol orang lain, mengontrol rekan sejawat, mengontrol anak didik, maka pandangan kita kalau menurut teori ini, bukan menurut saya ya, menurut teori ini itu sudah kurang tepat, ya. Sambil kalau mau ini, sambil bikin kopi, sambil snack silahkan, ya. Kita santai aja kok kegiatannya. Oke. Selanjutnya, di sini setiap sekolah pasti menerapkan kedisiplinan. Tapi selama ini kita tahu nggak sih disiplin itu apa? Ya, kita tahunya, ayo kamu harus disiplin, datang tepat waktu, gitu ya, dan sebagainya. Nah, ternyata, ya, kalau kita lihat makna disiplin artinya itu belajar. Terkadang kita itu menganalogikan disiplin itu terkait dengan aturan-aturan yang sudah dibuat dan orang itu harus ikut, gitu ya. Ada aturan seperti ini, kamu harus ikut seperti ini. Ternyata disiplin sendiri artinya itu belajar, ya. Jadi dalam budaya disiplin itu, anak-anak itu belajar untuk berkembang, ya. Mereka mengembangkan motivasi dalam diri mereka dalam menuju kedisiplinan itu tadi. Nah, jadi dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang dengan orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, sedangkan disiplin itu artinya adalah belajar, ya. Ini yang membuat akhirnya anak-anak itu dengan kedisiplinan itu tidak nyaman karena mereka
melakukan kedisiplinan itu, ya, melakukan aturan itu bukan karena mereka mau, tetapi karena memang kita suruh, gitu ya. Nah, padahal disiplin itu tujuannya itu adalah untuk pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi memang bukan hanya sekedar membuat anak itu patuh, tetapi mengembangkan motivasi intrinsik dari dalam dirinya supaya mau disiplin. Jadi anak-anak itu misalnya datang ke sekolah tepat waktu, tidak perlu disuruh-suruh lagi. Datang, dia sudah tahu bahwa saya harus berada di sekolah setidaknya pukul jam 7.30, ya. Atau sebelumnya, kan dia sudah tahu, dia bukan lagi berpikir, waduh saya takut kena marah Bu Reni, saya takut kena marah Pak Alpin dan sebagainya. Tapi karena memang dia sudah tahu. Kemudian, terkadang ini adalah hal yang tidak kita sadari, ya, tidak kita sadari. Semua manusia yang ada di bumi ini walaupun berbagai macam bentuk, ya, semua itu pasti punya kebutuhan dasar, ya, kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang pertama adalah cinta dan kasih sayang. Siapa di sini yang nggak suka disayangi? Ada nggak? Ada nggak? Saya nggak suka Pak disayangi. Saya biasa hidup sendiri saya. Tidak suka disayangi, ya. Masa kecil kurang bahagia, tidak suka disayangi. Silakan Pak Dede. Nah, semua orang pasti butuh ini cinta dan kasih sayang. Kemudian apa? Ada kekuasaan. Sekarang lagi proses pilpres gitu ya. Nah, ternyata orang-orang mau nyalek, orang-orang mau jadi presiden dan sebagainya, itu juga merupakan kebutuhan dasar, ya. Ya. Ingin memiliki kekuasaan, ya. Kebutuhan dasar. Dalam kelas itu kita bisa lihat anak-anak itu ada yang seperti itu. Mereka ketika kita minta tolong seperti ini tidak mau melakukan, seperti ini tidak mau melakukan. Itu bisa jadi anak itu ada kebutuhan dasarnya itu terkait dengan masalah kekuasaan, ya. Dia senang melihat dia bisa mengontrol orang lain. Apalagi kalau sampai bisa mengontrol guru, berarti memang itu yang memang kebutuhan dasarnya dia, gitu ya. Kemudian ada yang kesenangan. Saya lihat kayak contoh ada murid kita namanya Rafli itu ya. Saya lihat Rafli ini kadang dalam kelas ya kalau dia sudah mulai ganggu temannya dan sebenarnya bisa saja dia itu ada kebutuhan dasarnya. Dia butuh rasa senang gitu ya. Dia butuh rasa senang. Dia kalau misalnya orang nggak perhatikan dia merasa tidak senang. Jadi dia merasa butuh perhatian dan dia ingin senang aja, maunya senang aja gitu, nggak mau susah gitu ya, maunya senang aja. Kemudian ada namanya kebebasan, ya. Kita semua tahu bahwa kita adalah orang yang tidak suka, ada beberapa orang tidak suka diatur-atur. Bahkan mungkin diri kita sendiri disuruh seperti ini, disuruh seperti itu, ya kurang nyaman gitu ya, karena ada kebutuhan dasar kita yaitu kebebasan. Dan yang terakhir adalah bertahan hidup. Siapa di sini yang mau mati aja? Nggak ada ya, nggak ada. Semuanya mau bertahan hidup. Kita akan melakukan segala apapun upaya supaya kita bisa bertahan hidup. Ya, waktu saya kuliah itu saya pernah saking sudah nggak punya uang lagi untuk makan, kami itu pernah bikin hiasan dari uang 500 itu tempel di dinding. Gitu ya. Ketika sudah tidak punya uang dan kami harus makan, nggak ada uang sama sekali. Naluri bertahan hidup itu muncul. Pas lihat, uang itu hiasan kita ditempel di situ, dicopot semua, kemudian dibawa ke Indomaret. Jadilah bisa beli telur, bisa beli beras dan bisa beli minyak. Nah, itu adalah kebutuhan dasar manusia, ya, bertahan hidup, makan, minum, gitu ya, semuanya. Oke. Sampai di sini mungkin ada yang butuh konfirmasi, ada yang mau ditanyakan. Tidak ada? Oke, silakan Pak. Ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Apa itu dari 5 kebutuhan dasar manusia itu dia ini bersifat hierarkis atau ini sama? Oh, oke. Jadi kalau hierarkis itu kan berarti paling bertingkat. Oke. Ya. Kalau saya tadi ilmu ekonomi itu biasanya nomor 1-nya bertahan hidup. Oke, ya, betul sekali Pak Dede. Sebenarnya kita bisa melihat secara hierarkis itu boleh,
Tetapi kebutuhan dasar tiap orang itu ternyata beda-beda, Pak. Ya, jadi saya tidak bisa menyamakan kebutuhan dasar saya dengan Pak Don. Artinya hierarkisnya Pak Don dengan saya itu bisa jadi beda. Oke, kita kebutuhan dasar yang paling utamanya adalah bertahan hidup di paling puncak ya. Tapi paling dasar. Tetapi apa? Bisa saja di tingkat kedua itu Pak Don ini saya butuhnya kesenangan, Pak Donnya butuhnya kebebasan gitu ya. Nah, misalnya Pak Yos butuhnya cinta dan kasih sayang mungkin. Nah, contoh kasih sayang. Kemudian Bu Reni misalnya contohnya dia kebutuhan keduanya itu adalah kekuasaan. Jadi kesehatan berarti bertahan hidup berarti ya. Ya, betul sekali ya. Nah, jadi bertahan hidup itu bagian dari kesehatan, makan, minum, kesehatan semuanya bertahan hidup. Ya. Oke. Jadi bisa bersifat hierarkis, tetapi setiap orang itu kebutuhan dasarnya berbeda, ya. Setiap orang kebutuhan dasarnya berbeda. Begitu, Pak Deddy? Ya, terima kasih. Nah, ini adalah saya kasih singkat saja tentang teori perilaku, motivasi perilaku manusia. Jadi setiap kita melakukan sesuatu itu selalu ada namanya motivasi, ya. Kalau misalnya orang melakukan kejahatan, ya, pembunuhan, pencurian dan sebagainya, dalam bahasa hukum itu ada namanya motif, ya. Motifnya apa? Dia membunuh itu motifnya apa? Begitu juga dengan kita. Kita melakukan sesuatu itu motivasinya apa, gitu ya. Kita datang bekerja motivasinya apa? Saya datang bekerja ya jelas, saya ingin dapat gaji gitu ya. Saya bekerja supaya saya bisa menghidupi keluarga saya. Itu motivasi ya. Nah, terkadang motivasi yang kita gunakan itu sebagian besar adalah motivasi ekstrinsik ya. Contoh, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Tidak enakan. Kita tidak enak ketika kita misalnya, saya takut sering nggak turun, nanti gaji saya dipotong Pak Deddy, misalnya gitu ya. Nah, motivasi ekstrinsik. Atau sama juga yang bawah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, ya seperti tadi, gaji dan sebagainya. Tetapi yang sering kita lewatkan itu adalah motivasi intrinsik, motivasi internal di dalam diri kita. Itu semuanya kita melakukan itu buat apa gitu. Kita jarang menghargai diri sendiri. Kalau sekarang istilahnya Gen Z sekarang itu work-life balance. Jadi kerja, kehidupan itu seimbang ya. Nah, motivasi intrinsik kita jarang menghargai diri kita sendiri dalam pekerjaan dan sebagainya ya. Kita lakukan itu atas dasar motivasi ekstrinsik, bukan karena dari dalam diri kita memang ingin melakukan hal itu. Nah, ini ada sedikit dari quote dari Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Artinya seperti balik lagi ke teori kontrol tadi, kita ini punya kontrol untuk diri kita sendiri. Kita yang mengetahui diri kita itu seperti apa, gitu ya. Nah, oke. Tadi penghargaan. Tadi yang pas pertanyaan pemantik di awal, penghargaan dapat apa? Meningkatkan kedisiplinan seseorang. Ternyata menurut Alfikon tahun 1993 itu dikatakan bahwa penghargaan itu bisa saja berlaku sama dengan hukuman ya. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, jadi ada banyak sekali dorongan eksternal. Terus dampak negatifnya apa? Yang pertama, pengaruh jangkanya tuh pendek ya. Jadi bisa pendek, bisa panjang, tetapi sebagian besar itu pendek. Hari ini dia mau, besok kalau nggak dikasih reward, dia nggak mau lagi. Ya. Kemudian penghargaan itu ternyata bisa menghukum seseorang. Penghargaan itu artinya dia melakukan sesuatu itu ya karena memang membutuhkan penghargaan, dia nggak mau bikin apapun kalau nggak dihargai. Penghargaan mengurangi ketepatan, ada harga, ada kualitas. Kadang-kadang kalau misalnya kita membeli produk tertentu, ya ada harga, ada kualitas. Sama dengan penghargaan. Penghargaannya kecil, mungkin kualitas pekerjaannya kecil juga. Tapi kalau dia penghargaannya besar, kualitas
pekerjaannya besar. Kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan bisa merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, ya kurang lebih sama tadi. Kemudian mematikan kreativitas dan mengurangi motivasi intrinsik, ya. Merusak hubungan. Kalau misalnya suatu saat saya tiap hari Bu Reni, nanti kalau misalnya Bu Reni mau bantu saya kasih duit deh. Akhirnya Bu Reni bantu nih. Ternyata setelah tidak dikasih duit lagi, Bu Reni, wah, kok kemarin saya dikasih duit, kok sekarang tidak dikasih duit lagi, tidak mau lagi lah, tidak suka saya gini. Akhirnya apa? Merusak hubungan yang harusnya baik tadi menjadi buruk. Ya. Oke. Kemudian ini terkait juga dengan namanya program kebajikan, ya. Kita bisa saja memberikan penghargaan, tapi sebaiknya memberikan dalam bentuk apresiasi, ya, pengakuan, gitu ya. Nah, dalam memberikan apresiasi perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan itu secara khusus, jadi bukan secara umum, ya. Jadi ada tiap anak itu unik, tiap anak itu spesial. Kemudian beri pengakuan itu secara khusus. Apa yang dia lakukan, gitu ya, nilai kebajikan apa yang dia lakukan itu kita berikan secara khusus. Kadang-kadang kita guru ini agak jaim gitu ya. Kita agak jaim untuk memberikan penghargaan kepada anak, ya. Dalam kelas ketika anak itu ternyata bisa melakukan hal yang mungkin rumit, ternyata dia bisa lakukan, dia bisa mengerjakan tugas dengan baik, dia sopan dan sebagainya. Tidak pernah kita berikan dia apresiasi, padahal apresiasi ini sangat penting, ya. Beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid, jangan cuma satu, jangan cuma misalnya di kelas 10. Saya lihat itu Rosa di kelas informatika itu dia bagus ya. Rosa itu bagus di kelas informatika. Nah, kemudian apa? Yang saya puji itu Rosa terus gitu ya. Minggu ini dia puji Rosa, besok yang dipuji Rosa, minggu depan Rosa terus yang dipuji. Anak-anak lain pasti akan berpikir, yang dipuji dia juga, biar saya bikin bagus kerjaan saya ini, nggak akan saya dipuji. Pasti Rosa yang dipuji. Nah, ya, sebenarnya terus dipuji, kan? Kemudian apa? Beri pengakuan itu secara konsisten. Jadi jangan minggu ini itu kita beri pengakuan, ternyata ke anak-anak lain kita nggak bikin lagi. Cuma minggu ini aja kita kasih. Ternyata minggu berikutnya itu tidak pernah kita lakukan. Kemudian yang terakhir, fokus pada proses. Jadi jangan melulu pada hasil akhir anak itu, tetapi fokus apa yang dia lakukan. Ya, anak ini ternyata, misalnya anak di rumah, misalnya Jos ya, misalnya. Jos ternyata sudah bisa sapu lantai gitu ya. Jangan lihat bersih dengan tidaknya, jangan lihat sudah bersih atau belum dia nyapunya, tapi lihatlah anak ini sudah bisa melakukan hal yang baru, ya. Proses gitu ya. Jadi jangan pas lihat, wih Jos nyapu lantai, nggak usah Jos, nggak bersih kamu nyapunya. Nah, anak ini akan, ya sudahlah, Jos nggak mau lagi nyapu karena mama bilang nggak usah, karena Jos nyapunya tidak bersih, ya. Nah, contoh pengakuan, misalnya, pengakuan itu harus dibarengi dengan adanya nilai kebajikan di dalam pengakuan tersebut. Misalnya, di sini, terima kasih untuk tanggung jawabmu pada saat kamu melaksanakan piket kelas. Ini hal-hal yang kecil sebenarnya, hal yang simpel sekali. Kemudian apa lagi? Di situ apa? Nilai kebajikannya adalah apa? Menurut Pak Don kira-kira apa di situ? Nilai kebajikannya di kasus pertama? Tanggung jawab, nilai kebajikan. Ya. Kemudian yang kedua, saya sangat menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kira-kira nilai kebajikannya apa? 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 Kepedulian. Sip, berarti sebenarnya ini sudah sering kita lakukan ya, tapi kita merefresh saja. Belum, masih 30 slide. Tenang aja, saya sudah hitung kok, saya sudah hitung. Oke. Ntar kelewatan. Mohon maaf. Kemudian ada namanya keyakinan kelas. Selama ini yang kita tahu adalah peraturan sekolah dan peraturan kelas. Sekarang kita lihat apa sih bedanya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Sekarang ada pertanyaan. Mengapa
Kalau kita bawa motor itu harus menggunakan helm. Bu Vio, kenapa bawa motor harus menggunakan helm? Untuk menjaga keselamatan safety. Untuk Menjaga keselamatan safety. untuk menjaga keselamatan. Ada yang punya jawaban lain? Pak Koko, mengapa harus menggunakan helm? Karena memang peraturan pemerintah. Menurut Pak Koko, karena memang peraturan pemerintah. Menurut Bu Vio, karena kita harus menjaga apa? Keselamatan dan safety. Nah, dua pendapat berbeda tadi dari Pak Koko itu adalah peraturan. Nah, yang kedua dari Bu Vio itu namanya keyakinan. Bu Vio yakin bahwa kalau dia menggunakan helm ketika saat berkendara bermotor, maka dia setidaknya safety, gitu ya. Itu namanya keyakinan. Nah, bedanya peraturan dengan keyakinan apa? Peraturan itu dibuat searah. Searah. Jadi kamu harus begini. Jadi saya yang membuat peraturan, kamu harus ikut. Kalau keyakinan itu apa? Keyakinan itu artinya disepakati secara bersama, kemudian menimbulkan kesadaran diri seperti kata Bu Vio tadi. Saya memang harus menggunakan helm karena kalau pakai helm ya setidaknya kalau saya celaka kepala saya tidak terbentur gitu ya, ada safety. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Ini zaman Covid, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Kenapa Pak Don waktu itu kita melakukan itu? Untuk demi menjaga keselamatan apa? Menjaga kesehatan kita. Supaya Jangan terkontaminasi dengan Covid. Nah, itu adalah contoh keyakinan, ya. Tapi kalau misalnya contoh peraturan, maka akan ditulis di situ, ya, wajib menggunakan masker, misalnya, gitu ya. Orang tidak menggunakan masker dilarang masuk, ya. Tidak cuci tangan dilarang masuk, itu adalah peraturan. Nah, keyakinan kelas atau keyakinan itu berfungsi untuk mendukung motivasi intrinsik. Kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan supaya apa? Menggerakkan seseorang, ya. Itu motivasi intrinsiknya itu daripada dia cuma ngikuti peraturan, ya, tetapi dia apa? Dia memaknai peraturan itu, kemudian dia melakukannya, gitu ya. Karena memang dia ada keyakinan bahwa peraturan ini memang dibuat ada nilai-nilainya. Nah, biasanya perbedaan keyakinan dengan peraturan, keyakinan itu sifatnya abstrak, ya. Kemudian pernyataannya universal, dibuat dalam pernyataan positif, kemudian sedikit aja, ya, supaya mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah untuk diterapkan. Dan yang terakhir yang paling penting, semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan. Nah, ini contoh. Ada 3 peraturan di sini. Yang pertama biasanya kita tulis dalam kelas, tidak boleh berisik pada saat belajar. Kalau diterjemahkan dalam bahasa keyakinan kelas, maka bahasanya akan menjadi kita harus menghargai orang lain di dalam kelas dengan menjaga ketenangan. Artinya apa? Artinya di situ ada kalimat mengajak, ya. Kalimat mengajak supaya apa? Supaya anak-anak ini dia tahu, ya, ada motivasi intrinsik, dia tahu bahwa kalau saya ribut dalam kelas, maka saya tidak menghargai orang lain, ya. Saya berusaha untuk saling menghargai supaya apa? Ada menghargai guru, menghargai rekan sesama murid dengan menjaga ketenangan. Kemudian misalnya tidak boleh terlambat, kalau aturannya tidak boleh terlambat, gitu ya. Tetapi kalau dibentuk dalam keyakinan kelas, itu diterjemahkan menjadi kita harus menghargai waktu agar tidak merugikan orang lain. Kalau dia terlambat, dia merugikan dirinya sendiri, dia merugikan gurunya, merugikan teman-temannya, gitu ya. Nah, kemudian dilarang membuang sampah sembarangan. Bahkan kalau di tering itu saking peraturan itu sudah kayaknya tidak mempan, ditulis di situ. Hanya anjing yang membuang sampah di sini, gitu ya. Saking parahnya itu, ya. Hanya anjing yang buang sampah di sini. Tetap juga ada yang buang sampah, ya. Orang tidak peduli, gitu. Nah, tapi kalau dalam bentuk keyakinan ditulis itu bahwa kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar dapat belajar dengan nyaman. Nah, kira-kira peraturan-peraturan apa lagi yang ada di sekolah ini? Contoh aja yang bisa kita ubah dalam bentuk keyakinan. Apa kira-kira Bu Tuti? Peraturan kita yang ada di sekolahnya apa? Apa? Rajin turun
Tidak boleh merokok. Oke, kalau misalnya peraturan tidak boleh merokok. Sekarang kalau diterjemahkan, misalnya contohnya itu tadi, diterjemahkan dalam bahasa keyakinan kelas itu kira-kira gimana? Kenapa? Merokok dapat merusak kesehatan. Ya. Kayak jantung. Itu lebihnya ke menakut-nakuti ya, menakut-nakuti. Tapi kalau misalnya diubah bahasa keyakinan, kita bisa mengatakan bahwa kita harus menjaga kesehatan kita supaya apa? Dengan tidak merokok. Itu adalah bahasa keyakinan. Oke, ini sudah jago-jago semua. Cepat aja nih. Nah, coba kita lihat di depan ini. Yang manakah dari kedua kesepakatan kelas ini yang termasuk keyakinan? Apakah yang A atau yang B? Yang keyakinan yang mana? Apakah yang A atau yang B? Yang lebih terlihat sebagai bahasa keyakinan kelas. Kayak apa Bu Yanti? Yang A atau yang B? Sebelah sini A, sebelah sini B. Dari kesepakatan kelas itu. Yang mana yang lebih terlihat sebagai keyakinan kelas? Dua-duanya sama-sama kesepakatan. Apa? Yang B. Yang B itu A. Yang A sini, yang B sebelah sini. Hah? Yang A atau yang B? Yang A angkat tangan. Yang A, yang sebelah sana angkat tangan. Oke, dicerna aja, dicerna dulu. Dua-duanya, oke, sip. Ada lagi pendapat? B. Apa? Kenapa Bu Tuti? Bu Tuti kenapa B? Oke. Oke. Nah, apa? Oke. Ada pendapat lain nggak? Pak Iman kira-kira apa pendapatnya? Sama, B juga yang B. Oke. Oh sama. A dan B sama. Kita lihat perbedaannya. Soalnya sudah saya highlight tuh. Sudah saya highlight. Tadi kita sempat bahas tentang nilai kebajikan. Nilai kebajikan apa yang diterapkan dalam keyakinan kelas supaya dimunculkan? Kalau kita lihat kesepakatan yang A, datang tepat waktu mengucapkan salam. Ya oke, itu tindakan ya. Tetapi dia hanya seperti itu saja. Tapi kalau kita lihat yang B, ya, kesepakatan kelas, kami dan guru dan murid saling menyayangi. Ada nilai kebajikan di situ. Ya, saling menyayangi, saling menghargai, saling memperdulikan, ya, saling menjaga, itu namanya nilai kebajikan. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Nah, ada kata semangat di situ. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Dua-duanya sebenarnya tidak ada yang salah, tetapi yang B itu lebih memunculkan nilai-nilai kebajikan. Ya. Oke, sekarang kita main. Ya, kita coba masuk ke materi hukuman dan konsekuensi. Ya, sekarang coba Bapak Ibu menggunakan HP-nya, kemudian scan barcode di depan ini untuk mengisi Padlet. Ya, supaya saya tidak ngomong terus. Di sini ada Padlet, nanti ada Padlet. Silahkan Bapak Ibu scan, kemudian masuk ke link Padlet. Ya, silakan di-scan dulu, di-scan. Kita akan membedakan yang mana hukuman, mana konsekuensi. Ya. Ya. Pak, teman-teman kalau sudah bisa akses, silahkan menjawab di situ antara apakah itu hukuman atau konsekuensi. Jawabannya cuma dua aja. Hukuman atau konsekuensi, ya. Kalau merasa itu hukuman, tulis hukuman. Kalau itu konsekuensi, tulis konsekuensi. Usahakan dekat, Pak. Ya, pilihannya itu apakah hukuman, apakah itu konsekuensi. Ya, plus. Nah, ini kan
Ini pencet plus gitu. Tulis nama ya? Tulis di subjeknya itu tulis nama, habis itu di bagian bawahnya itu tulis hukuman atau konsekuensi. Dibaca dulu kasusnya. Subjeknya itu nama. Ya. Ternyata kadang-kadang kita tuh nggak bisa membedakan loh, yang mana hukuman, mana konsekuensi. Ya, tulis nama di atas, di subjek tulis nama, kemudian bagian bawah lihat kasusnya, kemudian nanti kita akan lihat sama-sama apakah itu hukuman atau konsekuensi. Sudah bisa Bu Marni? Oh ya. Coba saya bantu, mungkin kejauhan. Ya, baliknya publikasikan, pilih publikasikan. Nah, sudah akses semua? Kita akan lihat jawaban-jawabannya sambil ini secara live. Oh, Pak Dedi belum, silakan. Gimana? Coba Pak, harus dekat, harus dekat. Coba dekati, mungkin kurang ini. Muncul yang ini Pak. Iya betul Pak ini. Tapi kok nggak muncul apa-apanya lagi? Apa nggak update kecil? Loh. Coba. Oh ini. Apa ini? Ini Pak. Oke, langsung aja klik ini. Duanya kan? Banyak itu, ada berapa? Ada 5 pertanyaan. Ya, nanti Pak Dede cara jawabnya baca dulu ini di atas. Habis itu klik tanda plus. Baru subjeknya tulis nama, baru tulis di sini tulis apakah itu hukuman atau konsekuensi. Kalau sudah akses semua, saya buka tabletnya biar kita sama-sama lihat jawabannya. Gak apa-apa Pak. Apa Pak? Memang enggak, ini murni saya sendiri. Membersihkan lubang air di meja tulis tempat persengkol. Ada berapa kasus? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ada jawaban, mencatat 1 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ada yang hukuman, hampir semua ini hukuman ya. Hukuman ya, hukuman semua. Nanti kita akan lihat betul atau enggak. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Ada yang jawab konsekuensi. Hukuman. Nah, Bu Reni jawab konsekuensi. Gak apa-apa. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya, ini hukuman semua. Jawabannya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Semua jawabannya konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian. Oke, jadi kita akan lihat apakah betul jawabannya. Lari mengelilingi
lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke. Sambil kita menunggu, masih ada yang lagi menjawab soalnya. Oke. Saya lihat sudah habis baterainya. Ya, sambil mau bikin teh, bikin ini silahkan. Bikin kopi, ya. Baik, ini kayaknya sudah pada menjawab. Ada Pak Dedi juga di sini, ya. Pak Koko absen dulu, ikut. Bisa. Ya, sekarang kita akan lihat apakah jawabannya benar. Nanti kita bahas, ya. Kita bahas apakah memang itu jawabannya. Oke. Kita lihat mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ternyata ini adalah kategorinya hukuman. Ada yang menjawab konsekuensi? Kalau ada jawab, bisa jelaskan alasannya? Nggak ada? Oke, betul ya, ini hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ada tadi kayaknya konsekuensi, siapa tadi Bu Reni? Ya kenapa? Salah baca soal. Salah baca soalnya. Sembarangan. Menurut saya, Oke. karena dia terlambat kan, dengan konsekuensi yang harus dia terima, yaitu dengan berlari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali menurut Oke, saya. oke, ya, nggak apa-apa. Biasa itu namanya pendapat gitu. Betul. Oke. Nanti kita akan lihat ya. Ada soalnya ada kurang lebih sama kasus terakhir. Bedanya apa? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya. Ini juga hukuman. Ada yang jawab konsekuensi? Nggak ada. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini jelas konsekuensi, ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga konsekuensi. Ada yang hukuman? Nggak ada. Oke. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Itu hukuman. Ada yang jawab konsekuensi nggak? Kayaknya tadi ada deh. Pak Dedi, silakan Pak. Kira-kira apa Pak? Kenapa konsekuensi Pak? Nah, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oh ya. Oke, gak apa-apa. Ya, gak masalah, gak apa-apa. Selalu ada alasan gitu ya. Nah, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Sekarang kita perhatikan deh, apa bedanya? Yang nomor 2 sama nomor 6. Yang nomor 2, di situ ditulis lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Sedangkan yang paling bawah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Berarti konsekuensi dari mulut. Ya, Pelajarannya. karena memang PJOK, ya. Kecuali kalau misalnya mata pelajaran bahasa Indonesia, kemudian hukumannya disuruh nyangkul. Nah, itu jelas tidak tidak sama gitu ya. Nah,
Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Kenapa ini hukuman? Ya, pertama, tidak ada di situ, tidak ada upaya dari guru itu untuk misalnya guru di sini ditulis murid disuruh untuk mengenakan misalnya masih pakai sandal atau apa misalnya kan untuk mengganti karena dia tidak menggunakan sepatu. Kenapa? Ini kan terkait safety sebenarnya. Bisa saja anak-anak disuruh tidak pakai sepatu, dia nyeker seharian di sekolah, ya. Dia injak beling, dia injak ini segala macam, itu kan bisa berdampak negatif, ya. Berarti itu masuk kategori hukuman. Malah yang dapat konsekuensi nanti gurunya, pulang-pulang anak itu kakinya terinjak, misalnya di sekolah terinjak paku dan sebagainya kan, sekolah yang akan kena, ya. Oke. Kita akan lihat bedanya hukuman sama konsekuensi itu apa. Nah, sebelum saya masuk di situ, ternyata selain hukuman dan konsekuensi, ada satu lagi namanya itu restitusi. Ya, restitusi. Kita akan lihat apa sih itu restitusi. Ya, restitusi itu kalau dalam bahasa kalau dalam bahasa Inggris itu restitution itu atau restituted itu lebih ke penyembuhan, ya, penyembuhan, mengembalikan identitas. Nah, ya, ya. Jadi kadang-kadang kita itu memberikan hukuman, kita tidak mempertimbangkan ini, Kadang kita kasih hukuman itu, kadang-kadang hukuman itu menyakitkan, kita nggak mempertimbangkan itu. Kemudian tidak nyaman untuk anak murid, bisa jadi untuk jangka panjang, ya, kena psikis dan sebagainya. Kemarin ya ada kasus guru di Sumbawa karena anak itu tidak sholat, ya, padahal dihukum karena tidak sholat, didenda 50 juta. Kenapa bisa seperti itu? Kita perlu menyadari bahwa gaya belajar modern sekarang ini sudah tidak bisa lagi menggunakan gaya zaman kolonial. Kalau dulu kita bisa melakukan itu, sekarang ternyata nggak bisa, ya. Tidak bisa sebuah hukuman itu kita terapkan dan berharap anak itu jadi baik. Tidak bisa. Nah, kemudian korban ada istilah korban di situ, ya. Kalau hukuman tuh ada namanya korban. Misalnya gini, anak ini dipukul, salah satu yang mukul ada yang dipukul gitu ya. Kemudian di situ ada namanya pelaku, ada namanya korban, ya. Nah, dia cuma mendapatkan keadilan. Keadilannya dalam bentuk apa? Dia melihat bahwa yang ini dihukum, ya, yang mukul dia tuh dihukum. Menurut dia mungkin, menurut guru itu sudah adil, ya, menurut guru. Kemudian murid atau anak bisa saja tersakiti sama kayak di atas, bisa jadi karena sering dihukum akan meningkatkan perilaku agresif, ya. Sering dihukum malah jadi agresif dia. Kalau teori dalam menjinakkan hewan liar, itu ya. Kalau misalnya untuk menurunkan agresivitasnya ini itu hewan liar itu memang biasa dipukul, dicambuk dan sebagainya. Tapi ternyata ada beberapa kasus ya bisa saja hewan liar itu menyerang pawangnya. Ternyata selama ini itu disimpan, ya. Agresivitasnya itu disimpan, sekalinya pas ada waktu tertentu keluarlah, ya, agresif. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau misalnya muridnya menganggap peraturan untuk dilanggar, ya percuma, gitu ya. Nah, kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, untuk di dalam masyarakat itu sulit untuk diterapkan. Peraturannya adalah kamu harus, ya, kamu harus. Kemudian anak-anak jadi benci peraturan. Anak-anak kita di rumah dikasih aturan ternyata nggak suka, gitu ya. Jadi benci dia mau kerjakan itu tapi dalam hatinya dia menyimpan kebencian. Kemudian ada konsekuensi tadi, ya. Konsekuensi seperti itu dia sifatnya netral, ya. Kalau hukuman sifatnya negatif, ya. Kemudian yang restitusi karena dia sifatnya tadi mengembalikan identitas, menyembuhkan, ya. Restitusi ini di situ yang paling ini ada namanya korban mendapatkan ganti. Jadi korban ini tidak diabaikan, ya. Korban mendapatkan ganti, ya. Jadi kemudian anak-anak itu tidak hanya diberikan mengembalikan identitasnya, tetapi juga bisa mendapatkan penguatan. Masalahnya terpecahkan, murid jadi belajar untuk bertanggung jawab, fokus pada pemecahan masalah, kemudian fokus pada keyakinan apa yang diyakini.
Goalnya itu murid dan atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Itu perbedaannya. Nah, ini tadi sudah. Oke. Dalam restitusi itu harus dibarengi dengan namanya posisi kontrol, ya. Kalau Bapak Ibu lihat di depan, mungkin Bapak Ibu bisa mengakses sendiri. Kira-kira Bapak Ibu ini masuk kategori yang mana? Contoh, dalam teori posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama itu penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan manajer. Siapa di sini kalau misalnya kira-kira saya diri Anda masuk ke posisi yang mana? Bu Reni kira-kira masuk posisi mana di situ? Lebih sering yang misalnya menghadapi anak, menghadapi peserta didik, lebih sering pakai posisi apa? Apa? Friend, teman. Oke. Siapa di sini yang suka menggunakan penghukum? Saya juga kadang-kadang. Oke. Ada pembuat rasa bersalah. Nggak usah sama murid, sama anak. Pak. Ya sering ya. Oke. Ya. Pemantau. Siapa? Ada enggak yang pemantau di sini? Pak Iman, biasa apa? Apa pemantau? Apa teman? Teman. Bu Vio, apa kira-kira? Pemantau atau apa? Posisi kontrol di depan? Lebih sering pakai yang mana? Manajer, Pak. Bapak menilai sendiri, menghadapi murid, menghadapi anak itu lebih sering seperti apa? Manajer. Ya. Oke. Sekarang kita lihat ya. Kalau penghukum itu dari gesturnya, dari tindakannya, ya. Anak-anak tuh langsung takut ya. Dia biasa menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Itu penghukum. Jangan. Kemudian bahasa yang sering digunakan, awas saja ya. Nah, ya. Awas saja ya. Ada mengancam di situ. Kemudian hasilnya kalau kita melakukan seperti itu, anak-anak itu bisa jadi memberontak menyalahkan orang lain. Bukan saya Pak, dia gitu ya. Nah itu. Kemudian anak-anak bisa jadi tidak respect sama guru ya, meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Jadi posisi dunia berkualitas menurut anak itu, kita ini berada di luar itu, hilang respect terhadap guru. Kemudian anak-anak bisa saja berkata, alah biar aja, paling nanti marah-marah lagi bapak itu. Nah, ya kan? Itu kalau posisi penghukum. Kemudian anak-anak juga cenderung mengulangi kesalahan. Kenapa? Karena ya kayak itu tadi ya, biar aja paling kena marah lagi. Sudah biasa, sudah kebal kena marah. Ya silakan. Nah, kemudian ada pembuat rasa bersalah, diceramahi gitu ya. Bapak kecewa sama kamu, ya, dan sebagainya. Kamu sudah tahu begitu kok kamu masih lakukan. Nah, itu adalah pembuat rasa bersalah. Kemudian ujung-ujungnya membuat anak merasa rendah diri. Kemudian ada posisi teman, ini juga sering saya lakukan. Bapak Ibu juga pasti sering melakukan posisi teman. Tetapi kadang ternyata dampak negatifnya itu ada posisi teman ini. Anak-anak itu jadi tidak mandiri, jadi tergantung dia sama kita. Ya, dia juga bisa kecewa sama kita karena anak-anak akan berpikir, saya pikir bapak itu teman nih sama saya. Ternyata dia melakukan seperti itu gitu. Nah, Joyce ya. Ya, saya pikir kita sudah bro, saya pikir kita sudah sohib, gitu. Ternyata seperti itu. Karena kita terbiasa menggunakan posisi ini, kita terbiasa mengatakan bahwa, ayolah demi bapak lah, nah, atau bantu bapak lah, gitu. Bapak sudah sering bantu kamu, sekali ini bantu bapak, gitu. Itu posisi teman. Ternyata dampaknya ada negatif ya. Anak-anak itu jadi tidak mandiri, ya. Dia tergantung. Bahkan nanti dia pikir guru ini orang dalam. Saya nanti gampang aja, nggak usah turun. Orang Pak Don itu berteman dengan saya, tenang aja, nilai saya pasti bagus, gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya tidak ada lagi barrier antara guru sama murid itu. Supaya apa? Supaya ada wibawa seorang guru ya dari situ. Kemudian namanya pemantau. Pemantau ini lebih ke dia memantau anak-anak. Misalnya
anak-anak ditanya kalau melakukan kesalahan, kamu tahu kan peraturannya apa gitu. Nah sekarang misalnya kasih apa namanya di restitusi, kasih hukuman, oke deh sekarang kamu apa namanya pulang ke rumah, misalnya nggak pakai sepatu hitam, pulang ke rumah, ambil sepatu hitam bawa ke sini, bapak tunggu. Itu namanya pemantau, ya. Nggak ditinggal, ya. Betul-betul kayak Pak Don kemarin ditungguin. Pergi kamu balik ganti bajumu, bapak tunggu di sini. Nah itu namanya pemantau, ya. Itu dipergunakan Pak Don kemarin. Tapi anaknya nggak balik-balik. Ya. Nah itu namanya pemantau. Kemudian yang terakhir ada namanya manajer. Ada namanya manajer. Di sini adalah posisi yang paling bagus. Tapi memang sulit untuk diterapkan. Kenapa? Karena tidak biasa kita lakukan ini ya. Jadi pertama itu anak datang terlambat, anak melakukan kesalahan, nggak langsung ditunjuk deh ya, tapi langsung ditanya dulu, dipanggil. Misalnya kayak Bu Tuti ya. Kemarin saya lihat kalau guru BK pasti seperti itu ya. Ditanya dulu kenapa kamu begini gitu ya. Kenapa apa alasan kamu melakukan itu gitu ya. Kamu tahu kan keyakinan kelas kita seperti apa, keyakinan sekolah kita apa. Nah, kemudian terakhir itu dikuatkan secara pribadi. Ya sudah, lain kali jangan lagi melakukan itu. Kamu ini anak yang pintar, kamu anak yang baik gitu. Nah, itu ada proses penguatan secara pribadi di situ, mengembalikan identitas dari si anak, gitu ya. Nah, saya yakin Bapak Ibu sebenarnya di sekolah ini mungkin secara sadar atau tidak sadar pernah menggunakan posisi manajer, atau dalam kita menghandle anak di rumah ya, pernah menggunakan posisi manajer ini, tapi keburu emosi sudah naik di sini gitu kan, sini kamu, wah gitu, langsung apa namanya keluar bahasa yang kadang-kadang menyakiti anak, misalnya, wah itu kalau itu sudah bukan kelakuan manusia itu, kalau manusia nggak akan bikin kelakuan kayak gitu, nah itu sudah menyakiti si anak gitu ya. Nah. Sudah mendapat masa-masa akhir materi. Coba sekarang kita lihat. Ini posisinya apa? Di situ si ibu mengatakan, saya tidak mau terima alasan apapun. Kamu sudah terbukti terlambat masuk kelas, berdiri dan hormat tiang bendera sampai jam pelajaran saya selesai. Ini penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Apa? Pembuat rasa bersalah. Ada yang lain? Penghukum. Kita lihat ya. Apa ini? Penghukum. Ya. Ini jelas sekali ya. Ini penghukum. Kemudian yang kedua, seharusnya kamu tidak melakukan itu. Ibu kecewa sekali denganmu. Ini sudah kita bahas tadi. Ini apa? Pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, nah menurutmu apakah ada yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki permasalahan ini? Apa yang bisa kamu tawarkan untuk mengganti kerugian yang kamu lakukan? Ini kira-kira apa? Manajer, betul. Dalam penggunaan posisi kontrol itu wajib disertai dengan namanya segitiga restitusi. Ya, jadi segitiga restitusi itu ada namanya menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Itu contoh-contoh pertanyaannya. Nah, sekarang kita akan lihat, kita langsung saja ada bagian-bagiannya ya. Kalau menstabilkan identitas, jadi tahapan itu pertama stabilkan identitas dulu, validasi tindakan yang salah, kemudian melakukan menanyakan keyakinan. Misalnya di menstabilkan identitas, itu guru bertanya, atau berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ini namanya menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif. Jadi kalau misalnya dia itu berbuat salah, tidak langsung kita menjustifikasi dia anak yang nakal atau anak yang buruk, ya. Tapi kita stabilkan dulu identitasnya. Bapak Ibu juga pernah buat salah, ya. Kita pasti bisa selesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu menstabilkan identitas. Validasi kebutuhan. Ini fungsinya untuk membantu murid mengenali
kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Tadi kebutuhan dasar ada berapa? Ada 5, ya. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Nah, di situ guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, ini ada cerita sedikit lucu ya sebenarnya. Kemarin pas kami loka karya, saya sempat protes ke instrukturnya. Saya katakan, Bu, untuk segitiga restitusi ini mungkin bisa diterapkan dari SMP ke bawah, SMP, SD, TK, PAUD gitu ya. Tapi kalau SMK itu sulit, saya katakan. Kenapa? Karena tingkat SMK atau SMA itu permasalahannya itu sudah kompleks. Ya. Anak-anak itu pemikirannya sudah bukan lagi untuk main, tetapi mereka itu pemikirannya sudah macam-macam ya. Mungkin sudah mikir segala urusan keluarga ya. Kayak kemarin saya ceritakan, saya bilang, kalau misalnya kayak contoh kasus di sekolah kami, guru BK kami mengadakan kunjungan konseling ke satu anak. Ternyata anak ini tidak ada di rumahnya, ya. Kita semua tahu kasusnya itu. Anak ini tidak ada di rumahnya, ada di rumah pacarnya. Pas didatangi ke situ, si orang tua bilang, "Oh, tunggu sebentar, Bu, itu anaknya. Baru keluar dari dalam kelambu." Ya. Itu instrukturnya sampai ketawa itu. Ternyata memang ada kasus seperti itu. Saya bilang, "Itu bagaimana menggunakan segitiga restitusinya?" Masa iya kita panggil, misalnya dia hamil di luar nikah, kita panggil, "Sini dulu kamu." Kok bisa kamu hamil? Kok bisa kamu hamil? Coba sini kasih tahu Bapak. Kamu pasti punya alasan kan kenapa kamu sampai hamil gitu ya. Nah, itu saya katakan bahwa agak sulit untuk menerapkannya, tetapi bukan berarti tidak bisa ya. Karena ini bisa digunakan untuk kasus yang levelnya mendasar ya. Jadi sebelum parah betul, kita bisa gunakan yang seperti ini. Kemudian ada menanyakan keyakinan, ini terkait dengan apa, kamu tahu kan keyakinan kita seperti apa, dan sebagainya. Ya. Kalau posisi manajer, maka semua tahapan ini pasti akan dilakukan. 3 tahapan. Contoh kasus depan. Tisa dan Hana adalah 2 orang siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Jakarta. Keduanya terlibat perkelahian di sekolah. Perkelahian tersebut terjadi karena Tisa merasa Hana menghina ibunya. Biasanya anak-anak di sekolah nih sering ya, "Pak, dia sebut nama orang tua saya," gitu. Dia sebut nama bapak saya. Nah, ya, sering ya panggil nama bapak gitu ya. Nah, ini kasusnya kurang lebih sama. Di sini guru memanggil Tisa dan Hana ke ruang BK. Kemudian guru terlebih dahulu menstabilkan identitas kedua siswa tersebut dengan mengatakan hal-hal positif tentang mereka. Misalnya guru mengatakan bahwa Tisa adalah siswa yang rajin belajar dan Hana adalah siswa yang baik hati. Distabilkan dulu identitasnya. Kemudian guru memvalidasi tindakan yang salah dari kedua siswa tersebut. Guru bertanya kepada Tisa dan Hana, mengapa mereka berkelahi? Ya. Bertanya kepada mereka bagaimana perasaan mereka setelah berkelahi, puas atau enggak. Saya waktu zaman SMA, kepala sekolah saya ya. Pernah ada teman saya itu berkelahi, dibawa masuk ke kantornya itu ambil lap serbet itu. Kemudian sini kalian 2, ya. Bukan lagi pakai yang seperti ini. Kemudian digulung serbet itu di tangan masing-masing anak itu. Sekarang kalian 2 bertinju di depan saya. Saya nonton bilang gini. Itu betul terjadi, ini nggak bohong. Itu betul terjadi. Disuruh berantem di depan sampai puas bilangnya. Setelah itu jangan kelahi lagi. Nah, kalau tindakan seperti itu kan dia menyuruh sampai puas. Nah, sedangkan ini ditanya bagaimana perasaan mereka setelah berkelahi. Apakah ada senang, apakah sedih atau gimana gitu ya. Apakah merasa bangga sudah berkelahi, kita tanyakan dulu. Nah, kemudian setelah itu tahapan yang terakhir, guru kemudian menanyakan keyakinan Tisa dan Hana tentang perkelahian tersebut. Bagus nggak itu? Ya, apakah baik kamu menyakiti temanmu dan sebagainya. Kemudian dicarikan solusi untuk yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kalau menggunakan segitiga restitusi, korban itu mendapatkan ganti rugi. Dalam perkelahian itu, misalnya siapa? Si Tisa mungkin bajunya sobek, ditarik gitu ya, rambutnya mungkin tertarik dan sebagainya. Kemudian dicarikan ganti rugi. Ganti ruginya apa? Misalnya si Hana mengatakan, "Ya udah Bu, nanti saya bantu jahitkan bajunya yang robek." Misalnya seperti itu. Ada ganti ruginya gitu ya.
Nah, kita lihat ini kasus salah satu contoh yang saya lakukan di sekolah. Jangan ini ya, ini tidak sempurna, tidak sempurna. Tapi saya kena HP tadi. Nah, ini HP-nya bukan. Ya, HP-nya bukan. Oke. Jadi ini bukan aktor ya, jadi mohon dimaklumi. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu main HP di jam pelajaran satu, kamu jam pelajaran waktu itu. Alasannya apa? Jangan bermain HP. Di sekolah kita kan kalau misalnya jam pelajaran HP-nya harus diapa? Oke, karena ini kamu sudah terbukti salah. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan sebagai konsekuensi atas tindakan ini? Oke, berarti nanti setelah pelajaran selesai dan keluar, kamu mengaku dulu temanmu untuk tiket kelas, walaupun hari ini bukan kamu tiket. Nah, tapi sebagai papahannya, karena kamu sudah melanggar kesepakatan yang ada di sekolah, HP-nya maka tidak dulu. Nah, nanti setelah dia pelajaran selesai, kamu boleh ambil lagi tiket, oke? Oke, ya silakan teman kelas. Oke. Ada kasus kedua. Wih, kok mati juga nih. Kasus kedua, masalahnya terlambat ke sekolah. Ambil yang itu, kesibanya. Masukkan tosibanya. Betul tosibanya. Ini. Nah, sekarang coba kamu jelaskan sama Bapak alasan mengapa kamu bisa terlambat tadi. Oke, kalau masalah seperti itu alasannya, ya memang sebagai namanya setelah ini ya saya wajib tugas yang sudah diberikan. Kamu perlu juga mengatur waktu. Nah, soalnya kan kamu bisa itu jadi tidak mengerjakan bersama jadinya kamu itu nah karena kamu sudah melanggar kesepakatan sekolah, katanya tahu nggak di sekolah itu masuk itu dan apa? Nah, terus tadi di sekolah ini kasih kesempatan adalah di sekolah ini yang masuk tadi adalah yang jadi tidak boleh akal dengan makan. Nah, jadi karena aku ini terlambat hari ini, walaupun awal satu mengerjakan tugas kita, tetapi pada konsekuensinya kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Oke, jadi karena kamu terlambat atas konsekuensinya dan kamu juga memilih sendiri bagaimana cara kamu menjawab kesalahan kali ini, yaitu dengan mengulang kesalahan setelah tidak ulang. Oke, kalau misalnya seperti itu, kamu tidak mengulang lagi kesalahan kali ini. Kalau misalnya mengulang lagi, maka kedepannya Bapak akan langsung kamu menggunakan adat kebijakan. Jadi ya tidak ada lagi ya. Kalau seperti itu, terima kasih itu saja tentang pembuat sebelum kita.
Oke. Di situ ada video yang tidak sempurna, ya. Ya, tidak sempurna bagaimana penerapan segitiga restitusi, tetapi sebenarnya ada yang hilang di situ. Tidak semua segi tahapan itu dilaksanakan. Memang dibuat untuk menggali umpan balik. Ada yang mau berkomentar kira-kira apa bagian yang kurang dari simulasi yang saya buat tadi? Pak Don mungkin sebagai wakil kesiswaan ininya seperti apa? Umpan baliknya. Kalau menurut saya itu kan ada dua kasus itu, kasus HP dengan kasus terlambat ya. Gitu. Yang kalau ya bagus saja kita menasihati seperti itu, kemudian dengan memberikan hukuman gitu. Yang jadi masalah itu yang menurut saya yang paling krusial di situ itu bahwa tidak jujur menurut saya. Nah, itu sebenarnya perlu diperhatikan juga. Ada dua kasus sebenarnya. Pertama kan warga tanya dia, nggak bawa Pak, nggak bawa. Sebenarnya sudah ada kasus itu kan. Nah, sementara yang dikatakan kan sekarang itu karakternya gitu kan. Nah, karakter Amit itu yang kita benar-benar kita tekankan di situ. Gitu. Sebenarnya itu kita kejar pertama itu gitu. Sebenarnya kesalahannya dia pegang HP itu menurut saya tidak jadi masalah gitu. Tapi dia bagaimana jujurnya itu, dia pada saat itu dia sembunyikan HP, tidak ada Pak. Nah, gitu. Itu sebenarnya yang saya perlu komentari. Oke, terima kasih Pak Don. Ya, betul sekali. Di situ ada kekurangan yang dilakukan saya di video itu. Yang pertama, saya tidak menggali lebih jauh alasan anak ini kenapa dia bermain HP di jam pelajaran. Pertama, karena anak ini tidak jujur di awalnya, ya. Padahal dia main HP ternyata ada gitu ya. Nah, ketidakjujuran ini yang tidak saya kuatkan, ya. Tidak saya gali lebih dalam. Terima kasih Pak Don untuk komentarnya. Nah, kita sudah sampai di bagian akhir dari diseminasi saya pada siang hari ini. Tapi sebelum saya menutup kegiatan diseminasi pada siang hari ini, mungkin saya minta sedikit umpan balik dari Bapak Ibu guru secara lisan saja. Bagaimana materi yang disampaikan hari ini, kira-kira apa yang Bapak Ibu dapatkan? Kalau misalnya bilang saya nggak dapat apa-apa Pak, nggak apa-apa, diomongin aja, gitu ya. Mungkin Bu Yanti, gimana Bu? Terima kasih Pak Jo. Dari kegiatan ini dari awal sampai selesai, terkhususnya saya pribadi banyak sekali mendapatkan masukan. Terkhususnya dari ketika kita memulai kegiatan belajar mengajar di sekolah, banyak hal yang kita dapatkan dari setiap hal dari setiap siswa kita yang tentunya memang berbeda-beda. Dan saya mendapatkan bahwa cara untuk menangani, mungkin kemarin kita banyak yang melakukan hal seperti memberikan hukuman gitu Pak. Tapi sekarang saya juga sudah mendapatkan pencerahan bagaimana seharusnya kita menguatkan keyakinan yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi untuk berikutnya mudah-mudahan kalau saya juga bisa menerapkan hal-hal yang baik yang pernah saya dapatkan hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin dari Bu Ici. Tidak apa-apa, datang belakangan. Ya, terima kasih. Kalau saya lihat dari materi yang disampaikan Pak Rek tadi, sejak saya honor-honor di SMP itu, materi ini sudah pernah. Karena honor ceritanya waktu zaman reformasi, kegiatan belajar tidak seperti zaman dulu lagi, yang ada hukuman apa segala macam. Nah, bahkan kalau selama ini kami juga kalau perhatian itu dapat teori tadi kayak di Balikpapan kemarin ada pedagogiknya membahas juga sedikit tentang hal ini. Tetapi dari dulu teori ini sudah disampaikan, tetapi
ternyata sampai ke dalam sekolah-sekolah itu sangat sulit dipraktekkan. Bahkan yang salah satunya disampaikan Pak Fred tadi, ada siswa tidak mau sholat, disuruh lari, dan juga ada lagi yang lebih parah lagi, siswanya merokok di belakang kelas, ditegur guru olahraga, diketapel matanya. Nah kemudian selanjutnya harapan saya setelah ada guru penggerak ini, kalau bisa ya, kalau setiap penerima siswa baru disosialisasikan tentang hal-hal ini terhadap orang tua siswa, supaya kita juga di sekolahnya tidak terjadi simalakama. Nah kemudian juga kemarin juga saya lihat di snack video itu, saya juga belum lihat apakah betul ada undang-undangnya, guru mau ngambil HP dan memeriksa itu tidak boleh katanya, bahkan menjemur rambut siswa itu nggak boleh. Ya, jadi itu yang selama ini pemerintah atau Kemendikbud sebatas memberikan teori, tetapi kita sendiri di sekolah sangat sulit untuk memperlakukannya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Yos atas umpan baliknya dan juga Bu Yanti. Betul sekali ya. Jadi memang dalam penerapan itu selalu ada saja kendalanya ya. Tidak bisa semua teori ini kita laksanakan. Memang betul ya. Itu juga yang saya sampaikan kepada narasumber dari Balai Guru Penggerak kemarin. Tetapi memang diharapkan kita, walaupun tidak semuanya, mungkin kita mencoba dari hal-hal yang kecil dulu. Misalnya tadi kita sudah tahu bedakan hukuman, konsekuensi seperti apa, gitu ya. Kalau misalnya seperti Pak Yos sampaikan tadi, sekarang memang betul Pak Yos, memang ada undang-undangnya itu. Saya memang sempat lihat videonya dan sempat cari, memang betul. Itu terkait dengan undang-undang privasi, ya, privasi. Jadi memang kita tidak boleh memeriksa HP anak. Jadi sekali lagi terima kasih atas umpan baliknya Bapak Ibu yang sudah hadir pada siang hari ini, sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan diseminasi yang saya lakukan. Saya harap kedepannya jika ada kegiatan seperti ini lagi, Bapak Ibu masih mau berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kemudian untuk teman-teman bagi yang tertarik untuk ikut guru penggerak, ada bayangan bahwa oh ini ternyata kegiatannya. Gitu. Jadi guru penggerak itu tidak hanya mungkin orang berpikir bernafsu jadi kepala sekolah, itu tidak ya sebenarnya, tapi inti dalam kegiatan itu adalah bagaimana kita pedagogiknya dikuatkan, kemampuan pengajarannya, kemampuan supervisi ya, itu semuanya ada di situ. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu untuk kegiatan kita hari ini, kegiatan kita selesai. Selamat siang. Nah. Silakan, masih ada snack di situ untuk dibawa pulang, dibungkus bisa, silakan.